Recording in progress. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Segala puja dan puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah. Pada malam hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, untuk memulai pembelajaran kita ya, alhamdulillah. Adapun Bapak-bapak yang dirahmati Allah, perlu kiranya kita mengetahui bahwasannya pertama, ya ini agak luas ya pembahasannya, yaitu bahwasannya kondisi saat ini kaum muslimin itu keadaannya menjauh dari agamanya. Ya, oleh karenanya kita mengalami keterpurukan yang begitu dalam karena begitu jauhnya kita dengan agama kita dalam semua aspek kehidupannya, mulai meninggalkan ya, termasuk dalam aspek bahasa. Ya, kaum muslimin kita bisa perhatikan ya, sedikit sekali di antara saudara-saudara kita yang memiliki keinginan untuk belajar agama secara umum. Ya. Jadi bahkan mungkin orang-orang yang belajar agama ekstrimnya dikatakan bahwasanya mereka yang gagal dalam masalah duniawinya baru belajar agama. Makanya kalau kita lihat ya keadaan anak-anak kaum muslimin, ya anak-anak yang masuk pesantren kan, ada yang orang tuanya motivasi memasukkan pesantren karena memang gagal dalam masalah dunianya, nggak diterima di sana, nggak diterima di sini, anaknya nakal dan seterusnya, maka baru masuk pesantren. Kalau nggak gitu, anaknya pintar misalnya, berprestasi, mungkin pikir ulang untuk masuk ke dalam pesantren kan gitu. Ya, jadi memiliki banyak keterpurukan dan akan dicabut keterpurukan dan kehinaan dalam tubuh kaum muslimin sampai mereka kembali kepada agama mereka. Di antaranya adalah, salah satunya adalah bahasanya. Kan kita pasti kita bisa lihat nih Bapak-bapak yang dirahmati Allah. Sebagian kaum muslimin mereka itu lebih suka dengan istilah-istilah bahasa Inggris ya daripada bahasa Arab kan gitu. Dan bahkan kalau orang-orang menggunakan istilah-istilah bahasa Inggris, tingkat keintelektualitasannya seakan-akan naik berapa persen kan gitu. Tapi ya kalau yang bahasa Arab maka ya kurang lah gitu ya. Baik. Nah kembali tadi ya ke bahasa Arab Bapak-bapak, bahwasanya mulai ditinggalkan bahasa Arab ini, dan secara umum adalah masalah-masalah agama mulai ditinggalkan. Oleh karenanya banyak usaha untuk menjauhkan kaum muslimin dari agamanya, diantaranya menjauhkan dari bahasanya ya. Bahkan kita pernah dapati dulu, kita dengar ya, suatu yang bukan asing lagi di Turki, semuanya ketika Kemal Atatürk itu semuanya diganti bukan menjadi bahasa Arab ya, sampai-sampai ya azannya pun diganti tidak berbahasa Arab. Jadi salah satu menjauhkan kaum muslimin dari agamanya adalah juga menjauhkan mereka dari bahasanya. Dan bukan suatu yang tidak kita pahami ketika seseorang itu paham bahasa agama sesuatu tertentu, maka dia akan bisa merupakan kunci dia mempelajari agama tersebut ya. Oleh karenanya di antara usahanya adalah dijauhkan dari bahasanya, bahasa Arab. Oleh karenanya Bapak yang dirahmati Allah, kita dapati banyak kaum muslimin nggak punya keinginan untuk belajar bahasa Arab. Sedikit sekali yang punya motivasi untuk belajar bahasa Arab. Banyakannya enggak untuk apa gitu kan. Bahkan ada yang bilang, ngapain belajar bahasa, emang mau jadi TKW atau TKI gitu ya. Ya, maka Bapak-bapak yang dirahmati Allah, kita mempelajari bahasa Arab ini seringkali motivasinya secara umum motivasinya adalah untuk mempelajari agama kita, dan bukan asing pula bahwa agama kita sangat lekat dengan bahasa Arab. Ya, oleh karenanya kalau kita bisa menguasai bahasa Arab merupakan kunci ya. Bukan berarti kalau bisa bahasa Arab berarti menguasai agamanya, belum tentu. Kalau gitu orang Arab semuanya ulama kan gitu ya. Itu kunci utama untuk bisa kita memahami agama ini lebih mendalam lagi.
Kalau kita dari dulu Bapak-bapak yang dirahmati Allah, kalau masalah dunia kita pengen upgrade kan gitu ya. Sesuatu itu kita tingkatkan ya, lebih lanjut ya. Tetapi masalah agama kenapa kita nggak mau upgrade terus ya? Pengennya stok di situ-situ aja ya kemampuan kita. Oleh karena itu Bapak yang dirahmati Allah, maka ini adalah salah satu upaya kita untuk mengembalikan ya diri-diri kita mempelajari agama ini lebih maksimal lagi. Kemudian Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan bahasa Arab, seringkali kita itu merasa bahwasanya kita bisa menguasai bahasa Arab ini atau bahasa-bahasa lain karena kita mempunyai kemampuan ya atau tingkat keintelektualitasan kita lebih misalnya. Jadi gampang kita belajar bahasa Arab. Saya belajar bahasa asing yang lain bisa gitu ya. Berarti mudah lah bahasa Arab. Maka Bapak-bapak yang dirahmati Allah, jangan kita terbuai dengan hal tersebut. Jadi belajar bahasa Arab itu Bapak-bapak yang dirahmati Allah, yang paling penting ini bukan materinya, bukan materi pembelajarannya, itu bukan. Itu masih bisa kita akal-akali lah. Kalau materi pembelajaran, yang paling sulit dalam mempelajari bahasa Arab itu adalah istiqomahnya tuh. Kalau itu sulit diakali tuh. Kalau materi sulit, ini bisa lah kita save dulu sampai pemahaman kita tertentu. Kemudian nanti kita ulang-ulang lagi. Tapi kalau istiqomah itu nggak bisa diotak-atik tuh Bapak. Oleh karenanya Bapak yang dirahmati Allah, penting bagi kita untuk memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Penting itu, jangan merasa over percaya diri gitu ya, bahwasanya kita bisa karena intelektualitas kita tinggi dan seterusnya. Betapa banyak orang yang tingkat intelektualitasnya tinggi tapi nggak bisa-bisa gitu dari dulu, tingkatannya ya segitu-segitu aja. Kenapa? Karena memang kita butuh bantuan Allah Subhanahu wa taala. Secara umum memang ibadah itu kita butuh Bapak-bapak bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ke dalam tasyahud contohnya ya, di terakhir itu kan ada doa yang la tada'anna fi duburi kulli shalah antaqul, wahai Muad jangan kamu tinggalkan ketika di akhir salat untuk kamu ucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, aku memohon kepadamu atau bantulah aku ya Allah. Ya, Allahumma a'inni ala dzikrika, untuk bisa mengingatmu ya. Dan terakhirnya untuk bisa beribadah dengan baik kepadamu. Jadi kita beribadah itu Bapak yang dirahmati Allah butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Betapa lemahnya manusia, oleh karenanya sangat butuh sekali kita kepada pertolongan Allah. Jadi kunci dalam belajar bahasa Arab pertama bukan pinter, tetapi yang pertama doa. Itu yang paling penting. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan waktunya, dimudahkan memahaminya, dimudahkan segalanya. Oleh karenanya Bapak yang dirahmati Allah, banyak-banyak berdoa nih ya, karena biasanya Bapak yang dirahmati Allah seringkali kalau belajar bahasa Arab itu para pesertanya itu terserang penyakit Bapak-bapak, yaitu penyakit yang umum menyerang orang-orang belajar bahasa Arab adalah penyakit muntaber. Ya, tahu Bapak-bapak muntaber apa? Mundur tanpa berita. Mundur tanpa berita atau hilang. Iya. Nah, itu biasanya yang menjakiti orang-orang yang belajar bahasa Arab tuh. Jadi Bapak yang dirahmati Allah, pertama kali adalah penting bagi kita mohon kepada Allah, berdoa deh. Banyak-banyak kita berdoa kepada Allah dalam segala hal. Di antaranya dalam mempelajari bahasa Arab ini. Yang kedua, luangkan waktu untuk belajar ini. Jadi belajar itu secara umum, belajar agama itu bukan belajar di waktu luang, bukan, tetapi ya meluangkan waktu untuk belajar. Jadi jangan belajar itu kalau ada waktu luang, tapi kita memang menyempatkan diri kita untuk belajar, mengkhususkan ya untuk belajar di waktu itu saya belajar. Ya, nah Bapak-bapak yang dirahmati Allah, itu yang penting kita perhatikan. Kemudian juga Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam belajar bahasa Arab itu waktunya enggak instan ya.
waktunya panjang, butuh nafas yang panjang. Jadi atur nafas kita, maksudnya ritme semangat kita itu diatur. Jangan sampai di awal semangat, tengah menurun, di akhirnya hilang semangatnya. Jadi diatur semangatnya untuk bisa belajar. Dan kalau orang-orang yang nggak pesantren emang bisa belajar bahasa Arab, jawabannya bisa. Ya, pertama harus dengan doa tentu saja. Bisa insya Allah. Ada kami punya teman-teman yang mereka enggak pesantren, tapi bisa ya. Ada tetangga kami di sini, bapak-bapak juga pernah belajar sama kami, lama belajarnya. Alhamdulillah, saya teringat kalau dia baca buku bahasa Arab itu seperti saya dulu selesai dari mondok, ya, pondok pesantren tuh kayak itu. Ada tetangga saya seperti itu. Alhamdulillah. Ya, kami beberapa waktu yang lalu belajar bacanya baca kitab, ya beliau yang baca, saya yang koreksi kalau ada salah baru jelaskan maksud dari yang dibaca begitu. Jadi bisa, hanya perlu doa kemudian konsistensi itu, keistiqomahan itu. Jadi itu hal yang perlu ya kita perhatikan Bapak-bapak yang dirahmati Allah. Kemudian setelah itu sebelum kita masuk ya mohon maaf kita sampaikan prolog dulu Bapak, karena ini kami anggap penting ya. Kemudian Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan pembelajaran kita, buku yang kita pelajari ya buku yang bukan asing lagi ya. Buku yaitu Durusul Lughah Al-Arabiyah li ghairi natiqina biha ya. Durusul Lughah yaitu maksudnya Durusul Lughah pelajaran-pelajaran bahasa Arab li ghairi natiqina biha, untuk orang-orang yang tidak berbicara dengan bahasa Arab. Jadi buku ini memang dikhususkan bagi orang-orang yang bukan Arab, non Arab, atau bahasa istilahnya bahasa Arabnya ada ajam ya. Nah, setiap buku bahasa Arab Bapak-bapak yang dirahmati Allah ini berbicara tentang Durusul Lughah itu punya sisi positif atau kelebihan dan juga punya sisi kekurangan. Semuanya seperti itu ya. Ya secara dunia kan seperti itu, nggak ada yang sempurna. Demikian pula ada dengan buku kita ini, buku Durusul Lughah ini. Nah, kelebihannya buku ini Bapak yang dirahmati Allah ini bisa dipelajari dari nol ya, dari dasar sekali ya. Dari sangat dasar ini bisa kita pelajari, jadi mudah. Jadi terkesan seperti anak-anak sekolah ya, nggak apa-apa ya Bapak-bapak, kita memang belajarnya dari dasar sekali. Atau misalnya Bapak-bapak sudah ada ya, saya tahu ya, di antara Bapak ada yang sudah ya, karena teman saya. Bisa, nggak apa-apa. Ya ini untuk murojaah pertama. Murojaah itu evaluasi ya. Ya kedua minimal dapat pahala ya, dengan pahala bermajelis. Yang ketiga motivasi untuk dekat dengan majelis ilmu. Nah ini juga penting nih Bapak yang dirahmati Allah nih, sekalian mumpung ya. Ya jadi jangan sekali-kali kita jauh dari majelis ilmu tuh Bapak. Penting bagi kita untuk dekat dengan majelis ilmu, dan sarana prasarana untuk itu sudah terbuka dengan sangat luasnya, dengan lebarnya. Tinggal kita mau atau tidak saja menggunakannya. Di antaranya ini. Jadi kalau kita jauh dengan majelis ilmu Bapak, maka sedikit demi sedikit itu setan akan mulai berusaha untuk menggoda kita sedikit demi sedikit, nggak langsung secara radikal begitu ya berubahnya. Sedikit dulu berubah, sedikit dulu, akhirnya tanpa kita sadari kita sudah berubah jauh. Oleh karenanya penting kita dekat-dekat dengan majelis ilmu, dengan sumber-sumber kebaikan. Di antaranya ini yang kita sedang pelajari ini. Kita bisa bertemu dengan orang-orang yang sama-sama berusaha untuk memperbaiki dirinya, untuk berusaha untuk mengingat Allah, kan begitu ya. Sebagaimana kita tahu bahwasanya teman itu sangat penting ya, circle kita itu sangat penting. Teman dekat itu penting, punya pengaruh. Ya, dengan demikian kita kan ini alhamdulillah nih punya teman-teman walaupun lewat Zoom ya, lewat internet, tapi kita alhamdulillah bisa punya teman-teman kita yang jauh, di mana kita punya semangat untuk kembali belajar. Oh itu orang jauh saja mau misalnya, dan seterusnya. Jadi ini adalah upaya untuk mendekatkan kita kepada majelis ilmu. Ya langkahnya adalah atau batu loncatan kita adalah dengan ini, belajar bahasa Arab. Kemudian mudah-mudahan ya saya sih punya mimpi ya Bapak,
kita belajar ini enggak sebentar terus sampai kalau ini buku ini udah selesai, mungkin setelahnya kita belajar baca kitab aja, kitab-kitab para ulama kita baca. Kita belajar sama-sama belajar ya. Saya juga belajar Bapak dengan Bapak-bapak. Begitu. Saya ini punya mimpi ya, mudah-mudahan Bapak-bapak bisa menolong dan membantu mewujudkan mimpi saya ini. Untuk bisa nantinya terus ke depannya kita mohon kepada Allah keistiqomahan nanti untuk setelah kita punya modal sedikit untuk mempelajari kitab-kitab para ulama, kita baca, kita pelajari begitu. Nah, demikian Bapak. Jadi buku ini dari nol sekali bisa. Ya. Kemudian dia memadukan antara kosakata dengan grammarnya, dengan grammar itu, dengan tata bahasanya, ya. Jadi dipadukan. Jadi kan ada buku-buku tuh yang khusus rumus saja ya, kaidah-kaidah ya, nahwu dan shorof. Nah, ada buku yang cuman mayoritasnya kosakata saja, percakapan saja. Nah, buku ini menggabungkan dua hal tersebut ya, kosakata plus dengan rumus-rumusnya nanti ada. Nah, itu sisi di antara sisi-sisi positif dari buku kita. Kalau sisi negatifnya atau kekurangannya ada, namanya ya manusia, buatan manusia pasti ada kekurangannya. Di antaranya kalau yang kami perhatikan adalah kalau kita lihat, kalau kita pernah belajar buku nahwu ya, yang grammar gitu khusus kaidah-kaidah, maka buku ini terkesan loncat-loncat itunya pembahasannya. Ya, kesannya nggak urut begitu dalam pembahasan nahwunya, tapi nggak apa-apa ya. Nah, nama buku pasti ya ada kelebihan dan kekurangan, itu wajar ya. Nanti insyaallah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan dan hidayah serta taufik dari Allah untuk bisa memulai pelajaran ini dan bisa mengakhirinya ya bersama-sama gitu ya, mulainya sama-sama bareng-bareng, selesainya juga bareng-bareng ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua hal tersebut. Bisa diikuti Bapak-bapak sampai sini sebelum kita mulai? Bisa? Baik. Mau bantu saya mewujudkan mimpi saya Bapak-bapak? Insyaallah. Baik ya. Mohon ya kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian istiqomah lah. Ya. Baik. Insyaallah pelajaran ini kita rekam ya. Kita rekam, jadi Bapak-bapak yang mau memulai atau mengulang lagi, atau misalnya ada suatu waktu yang memang nggak mungkin ya bisa belajar, berhalangan sama sekali, nggak bisa diakal-akalin dan disiasati begitu ya. Nanti itu bisa berguna tuh Bapak, misalnya ketinggalan bisa melihat rekamannya. Ya, tetapi tidak disarankan ya hanya belajar dari rekaman. Itu apabila kita memang terpaksa tidak bisa ngumpul di sini gitu ya. Baru memang dengan dengan rekaman. Nanti saya bagikan ya rekamannya insyaallah. Baik. Nah, buku ini ada beberapa jilid Bapak-bapak. Buku Durusul Lugah ini ada beberapa jilid. Yang kita akan pelajari adalah jilid pertama. Ini ada 3 jilid atau ada juga yang 4 jilid. Itu sama saja sebetulnya, 3 jilid dan 4 jilid. Kalau yang 4 jilid berarti jilid yang ketiga itu dibagi 2 gitu aja. Jadi sama ya antara yang 3 jilid dan yang 4 jilid. Baik, ini kita memulai di jilid yang pertama, ada sekitar 100-an lebih ya halaman insyaallah. Ya, sambil kita berjalan usia ini Bapak-bapak, umur ini berjalan, ya sambil kita upgrade diri kita gitu kan ya. Sambil kita ngumpulin bekal kita, pahala kita, enggak apa-apa. Alhamdulillah kalau berhasil, alhamdulillah, kalau enggak minimal kita sudah berusaha dan juga mendapat pahala. Nanti di sisi Allah nanti kita punya hujah tuh. Untuk saya sudah benar-benar belajar, oh ya Allah, saya nyempatin ini, belajar itu, tapi memang qadarullah ya, engkau mentakdirkan saya belum paham misalnya, ya itu insyaallah kita punya hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala begitu ya. Nah, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sambil kita menunggu antrian dipanggil nih sama Allah nih, nggak tahu kan kita ya, sambil selama itu kita isi dong hari-hari kita ini dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita gitu ya. Jangan sampai kita dari dulu ya gitu-gitu aja gitu ya.
Ya, kemampuan beragama kita begitu-begitu saja, tapi kemampuan dunia kita, wah, nggak balance gitu ya, jauh. Ya, masalah dunia kita upgrade terus, ya update terus, ya. Tapi masalah agama ya segitu-segitu aja dari dulu, nggak ada nambah, ya malah kesannya berkurang dan seterusnya ya. Jadi kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga ya Allah mudahkanlah kami ya Allah. Baik, yang pertama ini Bapak-Bapak bisa dilihat ya, ada di layar Bapak-Bapak kelihatan ya. Bisa dilihat Bapak-Bapak? Insyaallah bisa. Baik, saya baca nanti Bapak-Bapak silahkan mengikuti ya. Walaupun sekiranya Bapak-Bapak sudah tahu ini, nggak apa-apa diucapkan aja supaya nggak kaku. Kadang-kadang kita tahu tapi karena nggak biasa ngucapin, jadi kaku ngomongnya gitu ya. Kita tahu bahasa daerah misalnya tapi nggak pernah ngomong atau jarang ngomongnya jadi kaku. Paham sih paham, cuman ngomongnya susah. Nah ini kita ucapkan walaupun kita sudah tahu. Nah dalam pelajaran yang pertama ini kita akan mempelajari kata tunjuk Bapak-Bapak yang dekat, yaitu kata tunjuknya hadza, sebagaimana di judulnya itu hadza. Baik, kita baca ya Bapak-Bapak ya. Yang pertama dari kanan ini dulu. Baik, saya baca silahkan diikuti. Hadza baitun. Hadza baitun. Ya. Ini rumah. Ini rumah. Ya, jadi hadza artinya ini, baitun artinya rumah. Baik, San. Diingat-ingat nih Bapak-Bapak nih kosakatanya ya. Baik, kata yang selanjutnya hadza masjidun. Hadza masjidun. Ya, artinya apa? Ini masjid. Ini Masjid. masjid. Ya, ini sudah familiar ya, nggak asing ya Bapak. Nah, yang seterusnya hadza babun. Hadza babun. Ya, artinya hadza artinya apa? Ini babun pintu. Berarti hadza babun artinya ini pintu. Baik, bisa diikuti sampai sini Bapak-Bapak? Insyaallah. Baik, kita ke baris yang kedua. Ya. Kanan dulu. Hadza kitabun. Hadza Ya. Ya, artinya apa? Ini buku. Bukunya buku tulis, buku bacaan ya Bapak-Bapak ya, bukan buku tulis. Kitab itu buku bacaan. Hadza kitabun. Nah, juga berkaitan dengan baca ini perlu diingatkan Bapak-Bapak, kalau bahasa Arab memang tidak pakai tajwid ya, nggak ada ikhwa. Misalnya angta, nggak, misalnya anta jadi angta, nggak gitu ya Bapak, nggak pakai tajwid. Hanya saja panjang pendeknya itu tetap kita perhatikan Bapak-Bapak. Jadi jangan sampai yang pendek dipanjangkan atau sebaliknya, atau sama sekali nggak ada yang panjang dan pendek ya. Jadi panjang pendeknya tetap diperhatikan dalam bahasa Arab walaupun tidak ada tajwidnya. Maksudnya tajwid itu misalnya ikhfa, iklab ya, izhar, nggak semuanya izhar ya dibacanya. Cuman panjang pendeknya itu diperhatikan karena kalau salah memanjangkan atau memendekkan itu artinya berubah Bapak. Kemungkinan artinya berubah. Satu. Atau kemungkinan artinya malah nggak dipahami. Dua. Jadi kemungkinan itu dua nih. Jadi tetap ya panjang pendeknya kita perhatikan karena kemungkinannya nanti salah artinya jadi berubah. Berubahnya bisa kontras jauh banget. Atau artinya malah nggak bisa dipahami apa itu maksudnya karena panjang pendeknya salah. Contoh ini. Ya. Jadi kita ulang qadimun. Ada juga kalau kita salah panjang gini nih, misalnya qadimun. Salah panjang ya. Ini qadimun, satu lagi qadimun. Nah, kalau qadim ini artinya yang akan datang artinya. Ini yang telah lalu, kalau ini yang akan datang. Misalnya fil usbu'il qadim. Misalnya kita pakai yang ini nih, fil usbu'il qadim, pada minggu yang lalu. Kalau kita katakan yang ini, yang kedua fil usbu'il qadim, pada minggu yang akan datang. Nah, itu bedanya jauh ya. Kalau qadim yang lalu, kalau qadim yang akan datang. Jadi panjang pendek itu perlu kita perhatikan Bapak-bapak karena bisa jadi artinya menjadi jauh begitu ya. Atau nanti artinya malah nggak bisa dipahami gitu ya.
Nah, ini kita mulai tadi ya. Yang kitab ini panjang ya. Nanti juga Bapak-bapak yang dirahmati Allah, kalau kita salah ngomong biasanya salah nulis tuh. Ya, kita pasti salah nulisnya kalau disuruh. Misalnya hada kitabun, kita salah ngomong nih. Hada kitabun, pasti salah nulisnya. Nanti. Nah, jadi panjang pendek pun kita tetap perhatikan. Baik, bisa diikuti Bapak-bapak? Insya Ya, sambil diperhatikan nih kitabun tanya panjang gitu ya. Baik, selanjutnya hada qalamun. Ada Iya. Ini pulpen. ini pulpen. Baik, pada kata kolam Bapak-bapak itu semuanya pendek ya, tidak ada yang panjang. Kalau orang Indonesia emang seneng sih atau enak ya yang dipanjang-panjang. Hada kolamun. Padahal kolamun itu nggak ada yang panjang, semuanya pendek ya. Hada kolamun. Iya, pendek semua. Nah, kolam bisa artinya pena, pulpen, spidol, juga artinya sama kolam. Ya. Bisa diikuti Bapak-bapak? Insyaallah. Baik, kita lanjutkan. Hadza miftahun. Ada miftahun. Iya, hadza artinya apa? Ini miftah, ini gambarnya nih apa? Kunci miftahun, panjang ya Bapak ya, taknya ya. Miftahun. Ya, demikian bagus. Miftahun. Ya, bagus, panjang. Miftahun. Baik. Lanjut yang bawah. Hadza maktabun. Silakan. Ada maktabun. Ya, pendek semua ya. Hadza maktabun. Ada maktabun. Ya, artinya hadza apa artinya? Ini maktabun, Ya. meja. Hasan. Ini meja. Ya. Baik. Kita lanjut. Hadza sarirun. Ada sarirun. Ya, artinya hadza apa? Ini sarirun artinya tempat tidur ya. Nih, ranjang. Tempat tidur. Kalau kasur, firosh. Ya, jadi sarir itu apa? Tempat tidurnya ya. Ada sarirun. Nah, panjang nih Bapak ya. Panjang di apanya? Di iya-nya nih. Sarirun. Ya, sarirun. Ada sarirun. Baik. Lanjut terakhir ya. Hadza kursiyun. Ada kursi. Ya, dia bertasydid tuh ya-nya. Hadza kursiyun. Ada kursi. Ya, artinya ini kursi. Kursi. Ya, ini kursi. Ya-nya bertasydid. Ini ada titiknya juga nih. Ya, harusnya ini ada kadang-kadang kurang ini ya. Kurang perhatian gitu. Kelihatan Ustaz ininya tulisannya. Yang mana tuh? Yang kursiun kurang ke atas sedikit. Oh iya, iya, iya. Maaf. Iya, iya. Nah, kelihatan ya Bapak ya. Baik. Ya, Kursiyun ini bertasydid ya. Dia bertasydid terus ada titik 2. Nah, gini. Ya, kursiyun begitu. Ya. Bisa diikuti Bapak-bapak? Insyaallah. Baik. Ada yang ditanyakan sampai sini? Jelas? Jelas. Baik, kita lanjut ya. Kalau ada nanti belum ada ide nanya, nanti baru ketimbulnya pas udah ngomongin apa, nggak apa-apa ya Bapak, tanyain aja nanti kita balik lagi. Nah, sekarang kita akan belajar kata tanya nih Bapak, plus kata tunjuk. Saya baca, silahkan Bapak-bapak mengikuti ya. Ma hadza. Ada. Ya. Ma hadza Ada. artinya apa ini? Apa ini? Iya, jadi ma artinya apa ya? Ma artinya apa? Apa? Tadi hadza kan sudah ya ini. Jadi ma hadza apa
ini. Baik, saya baca. Silakan mengikuti kembali ya. Baik. Ma hadza artinya apa? Apa ini? Ahsant. Hadza baitun. Ada baitun. Ya, hadza baitun. Ada baitun. Artinya apa? Ini rumah. Ini rumah. Ahsant, ini ada gambarnya ya. Ini rumah. Baik, kita lanjut yang bawahnya. Jadi boleh nanti Bapak-bapak kalau punya bukunya Bapak-bapak tulis ya. Artinya kalau nggak tahu atau Bapak-bapak beri harokat kalau tidak tahu. Misalnya atau tahu sih cuman misalnya takut lupa boleh silahkan ya. Kalau yang punya bukunya ya. Baik. Kita lanjut. Ahadza baitun. ada baitun. Ya, ahadza baitun. Ada baitun. Ya, a artinya apakah? Ya, kalau ma tadi apa? Apa ya? Kalau a apakah? Apakah ini rumah? Ya, artinya apa, Bapak? Apakah ini rumah? Apakah ini rumah? Berarti a artinya apa? Apakah? Ya, sans. Apakah ini rumah? Maka jawabannya kita baca na'am. Iya, pakai ain dia ya, bukan pakai hamzah ya. Na'am. Iya, artinya apa? Ya, Nah, ya. benar. Ya, boleh. Hadza baitun. Ada baitun. Ya, artinya apa? Ini rumah. Ini Rumah. rumah. San, bagus. Ya, san. Baik, kita lanjut ke bawahnya. Ya. Ma hadza. Ma hadza. Artinya apa? Apa ini? Apa ini? Ahsan, masih ingat ya Bapak ya. Apa ini? Baik, hadza qamisun. Ada komisun. Ya, hadza qamisun. Ada komisun. Hadza artinya apa? Ini qamisun artinya kemeja. Ini kemeja. Ya, qamisun artinya kemeja. Kemeja. Baik. Lanjut. Ahadza sarirun. Ada sarirun. Ya, ahadza sarirun. Ada sarirun. Ya, artinya apakah ini apa? Sarirun tadi apa? Tempat tidur. Apakah ini tempat tidur? Yang ini yang dimaksudnya. Ini tempat tidur bukan nih? Ahadza sarirun. Maka jawabannya la. Hadza kursiyun. Kursi. Ya, silakan. La. Hadza La. kursiyun. Ada kursiyun. Ada kursi. Ya, artinya apa? Bukan. Adalah Bukan, ini kursi ya atau tidak. Ya, la boleh bukan, boleh tidak ya. Hadza kursiyun. Baik, kita lanjut. Ahadza miftahun. Ada miftah. Ya, artinya apa? Apakah Apakah ini apa? Miftah tadi kunci ya. Ini nih gambar ini sebelahnya ini kunci bukan nih. Maka jawabannya apa? La. Hadza qalamun. ada kolamun. Ya, pendek semua ya. La hadza qalamun. Ya. Bagus. Artinya apa? tidak ini Ya, ini Tidak atau bukan. Ini Pulpen. pulpen. Ini pena. Bagus. Nah, ini kata-katanya nanti ada berulang-ulang-ulang gitu. Nanti ada yang nambah, ada yang berulang begitu. Baik, kita lanjut nih. Nah, ini kayaknya yang baru nih, nggak ada di yang halaman tadi ya. Ma hadza. Mahaza. Ya, artinya apa? Apa ini? Apa ini? Bagus. Nah, ini gambar ini sebelahnya itu apa? Hadza najmun. Ada najmun. Hadza najmun. Ada najmun. Ya, ini bintang.
Bintang. Iya, jadi najmun artinya apa Bapak-bapak? Bintang. Bintang, Hasan. Baik, boleh Bapak-bapak catat ya yang belum tahu artinya atau yang takut lupa udah tahu tapi takut lupa pun boleh dicatat. Bisa diikuti Bapak-bapak? Terlalu cepat tidak penjelasannya? Pas. Baik, alhamdulillah. Baik, kita lanjut ya Bapak-bapak ya. Ini ngomong-ngomong Bapak-bapak punya bukunya enggak? Belum dicetak. Belum. Oh iya iya iya. Ya. Kalau bisa sih disarankan punya ya, disarankan. Jadi bisa dicoret-coret begitu. Terus juga bisa diulang-ulang nanti di rumah begitu ya. Baik, ya, di fotokopinya atau di printnya misalnya nggak semua dulu dibagi berapa gitu, per berapa halaman, 20 halaman. Jangan tanggung juga, jangan cuma 3 ya. Nanti berserakan tuh biasanya. Berapalah 20, 30 halaman atau 25 sekitar itu ya. Jadi satu buku jadi berapa atau 2 jadi 2 begitu ya. Baik, nah sekarang ini Bapak-bapak kita latihan nih. Ya, saya baca ya. Tamrinun awwalun. Tamrinun awal. Ya, tamrin artinya latihan, exercise katanya. latihan. Ya, satu itu awal, yang pertama, latihan yang pertama. Nah, ini nih. Tadi sudah kita pelajari ya kata-katanya nih. Masih ingat ya, mudah-mudahan Bapak-bapak ya. Kalau nggak ingat bilang aja lupa gitu. Baik. Nah, coba nih, siapa yang mau coba yang pertama nih, Bapak-bapak? Silahkan. Halo Ustaz. Siapa itu? Insyaallah ya. Ya? Zikri. Pak siapa? Al-Warismi, Ustaz. Enggak kedengaran. Ya. Zikri, Ustaz, Zikri. Pak Zikri, Zikri ya. Tafadhol, Mas Zikri ya. Ya, Ya, silahkan Mas Zikri. jawab aja Ustaz. Pertanyaannya dulu, soalnya baca, terus jawabannya juga baca. Gini, soalnya baca terjemahkan, jawabannya baca terjemahkan. Gitu. Naam Ustaz. Tafadhol. Ma hadza Hasan artinya. miftahun. Baca soalnya, terjemahkan, jawabannya baca. Hadza, Ya. apa ini? Ya. Hadza miftahun. Ya, arti. Ini adalah kunci. Hasan, bagus, Mumtaz. Hadza, Apa ini? Jangan diborong Mas Zikri. Ya, satu-satu ya. Ya. Bagus, Masya Allah ya, semangat nih ya. Semangat muda ya. Baik, ya, Hasan bagus. Ya. Nomor 2, silakan. Pak siapa? Pak Mulyono tadi. Siapa? ya saya. Baik, Pak Mulyono, tafadhol. Ma hadza, Bagus. apa ini? Iya, ini gambarnya apa? Kitabun. Mumtaz. Ini Artinya? kitab. Ini kitab. Kitab artinya apa? Buku. Buku ya, bukan buku tulis tapi buku bacaan itu. Bacaan. Iya, baik. Lanjut. Siapa yang mau mencoba, Bapak? Ana Ustaz. Ya, silahkan. Ma hadza. Ya, artinya Apa ini? bagus. Hadza qalamun. Ada qalamun, pendek semua ya, Pak. Qalamun. Ya, Hasan, artinya Ini pulpen atau ini pena. bagus. Ini pulpen, ini pena, ini spidol. Pokoknya yang kayak gitu ya. Kolam bahasa Arabnya. Bagus. Baik, lanjut. Siapa mau mencoba? Siapa ini? Sebut namanya. Pak Martono. Masya Allah Pak Martono ya. Masih di Mutiara Insani Pak Martono. Masya Allah. Ini di kampung. Oh, Masya Allah. Di kantor ya. Masya Allah ya. Wah, Masya Allah ya, barakallahu fiik. Jadi Bapak, salah satu nikmat nih. Ya, ini mungkin yang kalau makanya kalau kita bisa resapi dan renungi ya nikmat Allah, di antara nikmat Allah bisa belajar padahal kita waktunya sulit. Tuh, tempatnya waktunya sulit itu subhanallah. Ya, di kantor dan juga ada Bapak ya, kami punya teman ya, sama Zoom juga. Dia belajar sambil nunggu ibunya di rumah sakit tuh. Sambil nungguin ibunya dirawat di rumah sakit, dia sambil Zoom gini. Masya Allah. Ada yang di perahu lagi, tahu di mana tuh? Oh, saya lagi di perahu Ustadz Afan. Saya tanya kan, Bapak silakan coba nih. Afan Ustadz nggak bisa, ini saya lagi di perahu.
Masya Allah ya. Ini sambil di kantor ya, belum pulang jam segini ya. Masya Allah. Silakan Pak Martono. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya. Mahada. Ya, artinya? Hada babun. Ya, artinya mahadza artinya apa, Pak? Apa ini? Bagus. Ada babun. Ya, babun artinya? Babun. Heeh. Ini pintu. Mumtaz. Babun panjang dari baknya. Bagus. Hasan. Hadza babun. Ya, Masya Allah ya Pak Mulyono ya. Jadi inspirasi ya. Orang yang susah gitu ya, maksudnya waktunya, apanya, keadaannya, tapi bisa gitu. Kok kita yang punya waktu luang begitu, kenapa nggak bisa gitu ya. Jadi mudah-mudahan jadi insight gitu. Baik, siapa ini? Ustaz, Siapa? Pak Denny. Pak siapa? Denny. Pak Denny, Masya Allah Pak Denny. Oh ya, ya. Ini Pak Denny di mana nih? Di Dubai, Ustaz. Masya Allah. Ya di Dubai ya Bapak. Subhanallah, barakallahu fiik. Itu subhanallah ya. Ya, semoga dimudahkan semuanya ya Bapak. Masya Allah Pak Denny, silahkan Pak Denny di Dubai ya, Masya Allah. Ya, Ustaz. Mahada, Iya, Sant. apa ini? Oh. Hada baitun. Hadza baitun. Ini rumah. Mumtaz, Masya Allah ya. Masya Allah ya. Masya Allah ya, barakallahu fiik Pak ya. Di Dubai ya. Jam berapa di sana ini Pak Denny? Sekarang jam 6, Jam berapa? 5.46. 5.46, Masya Allah ya. Barakallah, semoga dimudahkan, istiqomahkan. Kerjanya. Iya, Masya Allah ya. Amin. Masya Allah. Baik. Masya Allah Pak Denny. Ya, selanjutnya siapa? Ayo Ustaz. Siapa? Bapak siapa? Mohon maaf. Saya Ustaz. Bapak? Dian. Dengan Bapak siapa? Dian Ustaz. Masya Allah Mas Dian. Fadol. Masya Ya Allah. Ustaz. Ya, Fadol. Mahadza, apa ini? Apa ini artinya? Ya, jawabannya maaf. Hadza kursiun. Hadza kursiyun. Di tasydid Mas Denny, ya-nya. Silakan. Hadza kursiun. Ya, hadza kursiyun. Gitu. Hadza kursiyun. Asan. Artinya apa? Ini kursi. Ini kursi, Masya Allah ya. Apaan Ustaz? Lagi gak? Suaranya Ustaz. Oh iya, nggak apa-apa. Ya, insyaallah syafakallah, labas tuhur insyaallah. Ya, insyaallah ya. Amin Ustaz. Subhanallah. Ya, nikmat tuh ya. Jadi nikmat itu Bapak adalah kita bisa ibadah saat banyak orang nggak bisa melakukannya. Itu nikmat tuh. Ya, kita bisa melakukan suatu ibadah saat orang-orang itu sulit melakukannya. Itu nikmat tuh. Nikmat banget ya. Kita bersyukur banget, contohnya diantaranya misalnya kita bisa dimudahkan sholat malam ketika orang-orang tidur. Masya Allah, nikmat banget tuh. Kita bisa belajar saat-saat orang-orang rebahan nih, waktu ini kan enaknya rebahan gitu kan ya, atau pulang dari kantor atau lagi kerja lah apa, tapi kita masih bisa belajar itu. Itu punya kepuasan tersendiri gitu ya. Kalau kita kita mau merenunginya tuh, kita bisa ibadah, bisa tilawah Quran saat orang-orang sibuk gadget. Waduh, nikmat banget kayaknya. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala ya, kita jadi Bapak kalau punya nikmat itu syukuri. Syukur itu wajib ya. Hukumnya bersyukur. Di antaranya nikmat ini. Nikmat bisa belajar itu kita syukuri. Itu syukur itu Bapak ini ya nggak apa-apa ya, agak keluar ya, tapi mudah-mudahan bermanfaat. Syukur itu pengikat nikmat. Jadi nikmat itu yang ada pada kita kalau mau langgeng terus-terusan ada, itu syukur. Kadang kita nggak bersyukur sih. Kebanyakan kita itu nggak bersyukur. Kebanyakannya ngeluh ya. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Kita syukuri nikmat itu, maka akan langgeng tuh. Itu pengikat dari nikmat. Kemudian juga syukur sebab bertambahnya nikmat. Sudah langgeng, kemudian ditambah. Oleh karenanya alhamdulillah kita bersyukur nih. Bisa bertemu satu di Dubai, satu di kantor, satu entah di mana ya. Ya di daerah mana, di Sumatera Barat, di mana, Masya Allah ya. Maka kita bersyukur ya. Kita syukuri nikmat ini, bisa belajar ini. Baik, kita lanjut ya. Atau ada yang ditanyakan tamrin awal, latihan pertama? Ada yang ditanyakan Bapak-bapak? Bisa diikuti
Jelas? Jelas. Baik, kita lanjut kalau begitu ke tamrinun sanin. Ya. Tamrinun san. Ya, tadi kalau tamrinun awalun latihan pertama, ini tamrinun sanin latihan yang kedua. Nah, kita latihan lagi nih, tamrinun sanin. Baik. Tamrinun sanin. Ya, san. Tamrinun sanin artinya latihan yang kedua. Silahkan mau mencoba siapa Bapak? Anda Ustaz. Mohon maaf saya nggak kelihatan ini, saya kelihatan cuman durus logonya doang, jadi bapaknya nggak kelihatan maksudnya. Dengan siapa maaf? Yasin. Masya Allah Mas Yasin ini teman lama ini, udah pro ini. Tapi nggak apa-apa ya Mas Yasin ya. Masya Allah, barakallahu fiik Mas Yasin ya. Semoga dimudahkan semua urusannya, diistiqomahkan, ya diberi kekuatan untuk bisa belajar dan beramal ya. Masya Allah. Mas Yasin ini teman lama saya, teman satu kos bapak-bapak dulu di Jatinangor. Masya Allah Mas Yasin, Masya Allah, barakallahu fiik. Fadal ya akhi, fadal. Ahadza baitun. Mumtaz. Artinya? Apakah ini rumah? Mumtaz. Hasan, la. Hadza masjidun. Hada Ini masjidun. masjid. Ini masjid. Masjidun. Iya, semuanya pendek. Masjidun. Baitun. Ya, ini pertanyaan ahadza baitun. Masjidun. Apakah ini rumah? Maka jawabannya ini rumah bukan. Kalau bukan kita bilangnya apa? La. Kalau iya kita bilangnya na'am. Ya kalau la berarti apa kita sebut belakangnya begitu ya. Ada. Ya. Jadi bapak-bapak masjidun itu pendek semua ya bapak-bapak ya. Masjidun pendek semuanya. Jadi bapak-bapak ini pertanyaannya kan dengan a nih. A artinya apa tadi a? Apakah? Maka kalau nanyanya dengan a jawabannya kemungkinan dua. Jawabannya bisa na'am atau la. Nah, kalau pertanyaannya pakai a, pasti jawabannya di antara ini. Begitu. Na'am atau la. Maka kita nanti jawab nih, na'am apa la? Kalau na'am ya kita bilang na'am hadza baitun. Kalau la kita katakan la apa? Hadza masjidun misalnya ya. Nah, ngomong-ngomong kata masjid semuanya kata tersebut tidak ada yang panjang ya, Bapak. Masjidun pendek semua. Kok kita emang enaknya sih dipanjangin ya. Ada masjidun. Enak gitu. Kalau orang Indonesia tuh. Ya, ada masjidun. Ya. Jadi kemungkinannya tadi kalau salah baca pertama bisa jadi nggak dipahami tuh masjidun. Hah? Masjidun apa? Masjidun itu apa ya? Gitu. Jadi nggak dipahami. Atau salah tadi artinya malah beda jauh. Jadi kemungkinannya itu. Baik, Hasan, Mas Yasin, Masya Allah, barakallahu fiik. Pak Yasin di mana ini tinggal? Di Grobogan. Ya? Di Purwodadi. Purwodadi, Masya Allah ya. Sekarang itu lintas daerah bisa ketemu ya, Masya Allah ya di nikmatnya ini. Insyaallah. Baik, semoga diistiqomahkan Yasin. Baik, Masya Allah, barakallahu fiik. Yang kedua, siapa ini? Fadlan Ustaz. Siapa ya? Fadlan Ustaz, Fadlan. Oh, Masya Allah ya Pak Fadlan ya. Fadal, Pak Fadlan. Ahadza miftahun. Hasan, ahada miftahun artinya Apakah ini kunci? apakah ini kunci? Betul Hasan. Jawabannya? La. Hadza qalamun. Mumtaz, Hasan. Ini Bukan. pulpen. Ini pulpen Hasan. La. Hadza qalamun. Qalam semuanya pendek ya Bapak. Enggak qalamun. Hadza qalamun. Siapa lagi yang ingin mencoba Bapak siapa? Dedi Ustaz. Pak siapa? Dedi Abu Anas Ustaz. Oh, Masya Allah Pak Dedi ya, Masya Allah ya. Subhanakallah fiik Pak Dedi ya. Masya Allah. Ya silakan Pak Dedi. Ustaz. Betul. Ahadza qamisun. Ahada qamisun mumtaz artinya Apakah ini kemeja? Hasan, apakah ini kemeja? Nah, jawabannya Jawabannya enam.
Baik, na'am hadza qamisun. Artinya? Benar. Ini meja. Benar, ini kemeja. Masya Allah ya. Baik, Hasan. Nah, diinget-inget nih Bapak-bapak ya, komisun panjangnya di ya-nya, komis panjang di mananya? Di Ya. habis mimnya, komisun. Begitu ya. Iya. Baik. Baik, yang selanjutnya silahkan. Hamdan Ustaz. Pak Hamdan, Masya Allah ya, barakallahu fiik Pak Hamdan, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Silahkan Pak Ramdan. Ya, Ustaz. Ahadza najmun. Ahada najmun. Artinya? Apakah ini bintang? Apakah ini bintang, Mumtaz? Naam. Naam. Hadza najmun. Hadza najmun. Hasan. Apakah ini bintang? Iya, ini bintang. Hasan. Baik. Ada yang ditanyakan Bapak-bapak sampai di sana? Jelas? Bisa diikuti? Bisa Ustaz. Bisa ya, alhamdulillah ya. Insyaallah ya. Mungkin Bapak-bapak yang dirahmati Allah, ada yang sebelum kita tutup masih ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, kami persilahkan. Mungkin sedikit-sedikit dulu ya Bapak-bapak ya. Kita biar Santai dulu, santai. iya, biar santai dulu. Kita atur nafas nih Bapak, karena kita panjang ini. Jadi kita mau maraton, ya harus atur nafas nih. Ya, semoga dimudahkan ini ya. Baik. Ada yang ditanyakan? Ya, jadi beberapa kata yang disampaikan Ustaz tadi itu yang sering kita dengar itu adalah mumtaz. Mungkin bisa diartikan biar teman-teman semua paham. Yang mana? Yang mana? Mumtaz. Oh, Mumtaz. Ya, ya, ya. Mumtaz itu perfect. Iya. Mumtaz, perfect gitu ya. Mumtaz. Ahsan tak, bukan ahsan ya. Kalau ahsan apa namanya? Ahsan itu lebih baik. Ya. Kalau yang saya ngomong itu ahsan tak, cuman taknya kalau percakapan itu biasanya dimatikin belakangnya tuh Bapak-bapak. Di wakof gitu ya. Mumtaz. Sempurna, perfect ya. Ya, coba mumtaz. Mumtazun ya. Terus juga tadi ada kata-katanya saya ucapkan lagi ahsan tak. Ahsan tak. Nih, ahsan tak, ahsan tak. Cuman taknya ini saya sukun ahsan. Itu artinya bagus, good job gitu ya kalau ini ya. Iya, ahsan. Kalau bukan ahsan yang ini ya, kalau ini ahsan artinya lebih baik atau paling baik. Ahsan, ini ahsanu. Kalau saya tadi yang ucapkan ada taknya, cuman taknya saya sukun, ya, ahsan gitu. Baik, bagus, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, ada teman saya nih satu lagi yang teman kos saya mana ya? Gak ikut kayaknya. Oh, ada. Ada ini teman Pak Gozali nih. Masya Allah Bapak-bapak, ini ada beberapa teman kos saya. Beliau STPDN, tapi saya bukan STPDN. Saya mah ikopin sebelah. Sama satu kos. Ya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan ya dipertemukan dalam kebaikan ya, dengan bapak-bapak yang lain juga, Masya Allah ya. Ada teman-teman, ada tetangga. Ini ada tetangga kami juga nih bapak-bapak di sini ya. Para tetangga kami, ada teman dulu kami, teman kos kami. Ya, ada macam-macam ya. Ya, semoga pertemuan kita ini sebagaimana Allah pertemukan kita dalam kebaikan, nanti di akhirat pun Allah pertemukan kita dalam kebaikan juga ya, dalam surganya insya Allah ya. Ya, baik Bapak. Ya, ada yang ingin disampaikan lagi? Tanya Ustaz. Baik, ada yang ditanyakan silakan Pak. Iya, itu apa namanya? Kan kalau itu artinya apakah ya? Kita sering mendengar ada kata hal baik di Al-Quran atau hadis itu. Apakah kalimat itu bisa juga kita pakai hal untuk bertanya? Hal, hata ka hadis. Hal sama apa tadi? Mohon maaf tadi apa? Seperti ada kan, apakah ini gitu? Apakah bisa juga? Oh ya ya, sama hal ya. Baik, dua kata itu sama-sama kata tanya Bapak. Iya. Cuman kalau
Itu tadi jawabannya kalau A gini ya, artinya apakah, itu jawabannya tadi kemungkinannya ada Atau naam. ada 2. Ada na'am sama apa? Sama la. Ini kalau pertanyaannya pakai A. Pasti jawabannya salah satu dari 2 ini. Tapi kalau hal, jawabannya macam-macam tuh. Misalnya hal anta ya Muhammad ya. Bisa na'am, bisa la juga, atau apa sih bedanya ya? Kalau A itu biasanya dipakai untuk kejelasan, dia minta kejelasan. A, ya, itu digunakannya A. Ya, dia meminta kejelasan. Kalau hal, dia ya artinya sama-sama apakah ya, sama-sama apakah. Hal juga sama ya. Terus ngomong-ngomong sama nih. Hal anta tolim, hal ataka hadithul ghasyiyah. Ya, hal mim mudzakir. Ya sama ya Bapak-bapak, sama. Jadi sinonim, mohon maaf. Ya, sinonim antara A sama hal, sinonim. Dia sama, persamaan kata ya. Ha sama hal. Apakah? Artinya apakah? Ya, kata tanya dia. Ya, artinya sama, dia ada sinonim. Tapi sebenarnya kalau sinonim-sinonim ini kalau mau detail pasti ada bedanya Bapak. Cuman secara umum ya kita katakan dia sinonim ya, persamaan kata. Walaupun nanti memang kalau kita mau detail pasti ada perbedaannya gitu ya. Tapi kita katakan secara general ini ya sama, artinya apakah gitu ya. Jawabannya entah na'am, entah hal juga sama ya. Anta Muhammadun, na'am ana Muhammad kan gitu ya. Ya, artinya sama gitu. Ya, bagus. Hasan, bagus. Ya. Itu antara A sama hal. Baik. Ada lagi yang lain? Iya. Ada yang ditanyakan lagi Bapak? Iya? Cukup dulu Ustaz. Cukup, baik Hasan. Baik, kita cukupkan dulu ya Bapak-bapak. Semoga kita bisa dimudahkan lagi pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terima kasih nih Bapak-bapak sudah sudi ya untuk menghadiri ya kegiatan kita ini. Semoga yang penting Bapak-bapak, kita tuh yang penting ya minta kepada Allah kemudahan ya, karena kita itu tidak bisa ya, la haula wala quwata illa billah. Kita nggak ada daya dan upaya melainkan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mau apapun butuh pertolongan Allah. Di antaranya belajar pun kita banyak-banyak berdoa ya. Kalau kita mau belajar bahasa Arab, saya dulu belajar bahasa Arab, belajar lagi enggak ini. Ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan ya. Jadi yang memudahkan semua ini kan Allah, maka kita minta kepadanya untuk dimudahkan. Semoga ya tadi harapan saya, impian saya, mimpi saya bisa dibantu oleh Bapak-bapak untuk mewujudkannya. Nanti terus kita belajar sampai ya mudah-mudahan dimudahkan bisa baca kitab sambil mempelajari agama ini gitu ya. Ya sambil hitung-hitung kan kita baca buku kan di rumah jarang nih Bapak ya. Jadi kita baca bareng gitu, baca buku bareng kan gitu ya. Lebih punya semangat lagi gitu. Baik, mungkin sampai di sini dulu Bapak ya. Terima kasih atas kesempatannya, waktu Bapak-bapak. Masya Allah Bapak-bapak, di antara Bapak ada yang super sibuk ya, tapi masih mau ya begini-beginian gitu ya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan semuanya. Semoga kita diistiqomahkan. Yang penting itu Bapak-bapak. Jadi materi mah gampang, kita bisa atur-atur. Yang susah itu apa? Istiqomahnya. Jadi nanti juga materi ini insya Allah direkam dan insya Allah bisa Bapak-bapak nanti kalau mau mereview, murojaah atau memang terpaksa tidak hadir bisa melihat rekamannya begitu ya. Jadi sampai di sini dulu. Terima kasih Bapak-bapak atas pertemuannya, ya waktunya dan segalanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan kebaikan. Kita tutup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.